Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza, NIM 1919060066 dari jurusan Ilmu Ekonomi. Ujian akhir semester Sejarah Pemikiran Ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembelaan mazhab neoklasik terhadap teori-teori yang dikembangkan oleh Marx dan Engels. Marx menganggap tingkat upah dan nilai kerja adalah penyebab yang akan menentukan kaum kapitalis. Hal ini menyebabkan para pakar neoklasik berusaha mempelajari ulang tentang pokok pikiran teori klasik. Neoklasik berusaha mengulang pokok pikiran teori klasik dan yang dikritik oleh Marx. Berusaha melakukan penelitian mengenai teori nilai lebih. Dalam teori nilai lebih tersebut, Marx mengasumsikan bahwa usaha para kapitalis untuk mendapatkan laba setinggi mungkin akan menekan para buruh. Tekanan yang besar terhadap buruh akan membuat para buruh memberontak dan menggulingkan kapitalis. Pada akhirnya, kekuasaan akan dipegang oleh para buruh berdasarkan asumsi tersebut. Keempat pakar tersebut membuat paham secara terpisah dengan landasan teori-teori ekonomi. Lalu, kesimpulan yang mereka dapat adalah sama, yakni teori surplus Marx tidak mampu menjelaskan tentang nilai komoditas modal secara tepat. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan kritik akan serangan aliran sejarah terhadap pemikiran klasik. Pemikiran klasik secara eksplisit mengakui bahwa manusia berdasarkan hakikat yang bersifat serakah. Paham ini kemudian dikembangkan menjadi paham utilitarianisme. Perdebatan tersebut menurut pemikiran aliran sejarah dinilai terlalu sempit. Menurut doktrin aliran sejarah, orang bertindak tidak hanya didasarkan pada motif laba dan kepentingan pribadi, tetapi juga diserahkan kepada kekuatan pasar, di mana setiap orang diberikan kebebasan dibuat demi kepentingan masing-masing. Dan pada akhirnya melalui invisible hand akan terciptanya suatu harmoni keseluruhan. Pemikiran ini juga dikecam oleh kaum sejarah sebab dinilai terlalu mekanistis dan menghendaki agar hal ini diganti dengan dasar pemikiran yang lebih etis. Pada intinya, pemikiran aliran sejarah menolak argumentasi pemikir klasik bahwa undang-undang alam tentang kehidupan ekonomi bagi mereka masyarakat harus diganti sebagai suatu kesatuan organisme di mana interaksi sosial berkaitan, dan pemikir sejarah menghendaki agar kegiatan masyarakat dilandasi pada suatu sistem yang menyeluruh yang mencakup semua organisme dalam kehidupan masyarakat sebagai suatu kesatuan. Yang ketiga yaitu jelaskan mengapa aliran sejarah tidak setuju terhadap metode pendekatan deduktif yang digunakan kaum klasik. Dengan pendekatan deduktif, analisa ekonomi berarti ditolak dari pengamatan secara umum. Kemudian dari pengamatan itu diambil kesimpulan secara khusus. Bagi kaum sejarah, metode deduktif ini dinilai terlalu abstrak dan tentu teoritis, di mana dari beberapa potret kemudian mengklaim bahwa pemikiran mereka terlalu umum. Menurut kaum sejarah, metode deduktif ini sering tidak sesuai dengan realitas dan karenanya sering membawa ke dalam kesimpulan yang paling keliru. Yang keempat, jelaskan mengapa peranan kelembagaan bisa mempengaruhi perilaku konsumen maupun produsen menurut aliran internasional. Aliran institusional. Menurut aliran institusional memiliki dua persepsi dari dua tokoh yang berbeda. Yang pertama, menurut Veblen, selaku pendiri aliran institusional berarti nama-nama, nilai-nilai, tradisi dan budaya. Yang kedua, menurut North, institusi adalah peraturan perundang-undangan berikut bersifat interaksi antara manusia secara berulang-ulang. Oleh karena itu, institusi mengatur dalam bidang ekonomi, yaitu mengenai perilaku produsen dan konsumen berubah sesuai dengan aturan yang ada. Yang kelima, jelaskan dengan seksama
kritikan Keynes terhadap teori klasik. Yang pertama, tabungan, suatu garis yang menggambarkan hubungan di antara jaminan tabungan dan pendapatan nasional. Yang kedua yang dikritik Keynes itu suku bunga. Dalam teori keuangan modern yang dikembangkan oleh Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran pada waktu tertentu. Sedangkan permintaan uang ditentukan oleh keinginan masyarakat memegang uang. Yang ketiga yaitu tingkat upah. Dalam analisis klasik, tingkat upah mengalami perubahan-perubahan dan ini merupakan faktor lain yang menjalin tercapainya tingkat pengangguran dengan penuh. Keynes mengkritik pendapat ini dan menunjukkan bahwa dari sudut kenyataan yang terdapat dalam masyarakat, pendapat ini tidak benar. Pendapatan nasional. Analisis Keynes lebih banyak memperhatikan aspek permintaan, yaitu menganalisis mengenai peranan pemerintah dari berbagai golongan di dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang akan dicapai. Yang kelima, kegiatan ekonomi. Keynes menganalisis kegiatan yang dilakukan dalam perekonomian sebagai suatu keseluruhan dan bukan menganalisis bagian teori daripadanya. Dan yang lebih penting lagi, Keynes mengemukakan suatu teori yang mana diberikan tentang bagaimana tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara tertentu dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi tersebut. Pandangan ini berbeda dengan pandangan ahli ekonomi klasik. Mengapa Keynes menghendaki peranan pemerintah dalam upaya perekonomian? Yaitu menurut Keynes dan pengamatannya tentang kejadian depresi ekonomi pada awal 50-an, ia merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar. Hingga batas tertentu, peran pemerintah justru diperlukan. Misalnya jika terjadinya pengangguran, pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya. Dengan demikian, sebagian tenaga kerja yang menganggur memperoleh pekerjaan, pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, contoh lainnya yaitu jika terjadinya kenaikan hike dengan cepat, pemerintah bisa memegang jumlah uang beredar dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi. Yang ketujuh, jelaskan kritik aliran monetaris terhadap kebijakan intervensi Keynesian. Ada beberapa pandangan Keynes yang tidak disukai pakar ekonomi. Pandangan itu diantara lain tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing perekonomian pada arah yang diinginkan. Kelompok libertarian menempatkan kebebasan individu di atas apapun sebagai ancaman bagi kebebasan individu. Ada pula persoalan dari golongan muda yaitu Friedman yang mendukung perekonomian bebas juga sangat mendorong perdagangan bebas. Yang kedelapan yaitu jelaskan pokok-pokok aliran monetaris. Penolakan pokok perundangan monetaris terletak pada stok uang. Sebagaimana dijelaskan Friedman dalam tulisannya, perubahan jumlah uang beredar sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat inflasi dalam jangka panjang, perilaku GDP real dalam jangka panjang. Dalam hasil studi Friedman, ia mengumpulkan bahwa laju pertumbuhan yang tinggi akan menyebabkan terjadinya inflasi. Sementara itu, penurunan dalam laju pertumbuhan uang dapat menimbulkan resesi dan balikan deflasi. Inti pokok pandangan monetaris yaitu sebab terjadinya perubahan pendapatan nasional, kebijakan moneter dan pasar uang. Yang kesembilan, bandingan pemikiran supply side ekonomi dengan Keynesian. Supply side ekonomi atau ekonomi sisi penawaran adalah teori makroekonomi yang berpendapat pertumbuhan ekonomi paling efektif diciptakan dalam menurunkan pajak dan mengurangi regulasi. Menurut ekonomi sisi penawaran, konsumen kemudian akan mendapat manfaat dan pasokan barang dan jasa yang lebih besar hingga hike lebih rendah dan lapangan kerja pun akan meningkat. Di
Istilah supply side ini menurut Robert pertama kali digunakan tahun 1976. Berdasarkan perbedaan supply side ekonomik dan Keynesian, itu supply side ekonomik akan mengacu kepada analisis jangka panjang, meningkatkan pendapatan nasional dan memanfaatkan sumber daya penuh, mengatasi inflasi melalui penurunan pajak menggunakan analisis jangka panjang. Keynesian melihat pelaksanaan dari sisi permintaan. Yang kedua, analisis jangka pendek, mengatasi inflasi melalui pengeluaran pemerintah, meredakan fluktuasi ekonomi. Yang ke-10, pertanyaan ke-10 yang terakhir, yaitu jelaskan kebijakan apa yang harus diambil negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan output nasional sekaligus membuka kesempatan kerja serta menekankan inflasi, yaitu mendorong masyarakat untuk rajin menabung, menurunkan tingkat pajak, mendorong masyarakat untuk berani mengambil risiko, dan mendorong angkatan kerja untuk lebih giat. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.